Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan semoga selalu sehat ya anak-anak. Kalian sudah siap untuk belajar? Jika belum siap, mari kita berdiri sebentar. Lihatlah pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Jika sudah, keluarkan buku paket dan buku tulis kalian. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 ya. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6, muatan terpadu, bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks laporan, siswa mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Ayo membaca teks dalam hati ya. Pada bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Setelah membaca teks dalam hati, ayo kita temukan ide pokok masing-masing paragraf dan buat kesimpulannya. Kalian bisa membuka halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan yang memuat seluruh isi teks yang dibahas dengan kalimat efektif dan mudah dipahami. Isi dari kesimpulan adalah ringkasan isi teks dengan memuat informasi secara singkat, jelas, dan padat. Langkah-langkah menemukan ide pokok atau gagasan dalam suatu bacaan yaitu 1. Membaca teks bacaan dengan seksama. 2. Mencari kalimat utama dari bacaan tersebut. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Langkah-langkah menarik kesimpulan yaitu 1.
membaca atau mendengarkan informasi dengan seksama. 2. Menuliskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam informasi. 3. Menuliskan kesimpulan yang tepat menggunakan kalimat singkat dan jelas. Setelah kalian mengisi tabel, coba gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Gunakan kata baku dan kata penghubung. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sebagai sumber utama bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Berikut adalah contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contoh: dan, lagi pula, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, dan masih banyak lagi. Kalian sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kalian harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan Sila Persatuan Indonesia. Coba tulislah cerita tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Berikut adalah contoh penulisan cerita. Setelah menulis cerita, coba buatlah rencana tentang penerapan Sila Persatuan Indonesia di sekolah. Isilah tabel berikut ini terkait rencanamu bekerja sama dengan teman satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Berikut adalah contoh cara mengisi tabel tersebut. Bapak rasa sudah cukup untuk hari ini ya anak-anak. Pak Guru yakin kalian sudah cukup paham. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu sebelum kita bertemu pada materi sebelumnya. Sampai jumpa kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.